Halo, selamat bertemu kembali di tutorial hari ini. Di tutorial tentang belajar Excel, hari ini kita akan membahas mengenai Visual Basic Application tentang penggunaan form di Excel. Ya. Oke, sebagai contoh, misalkan saya punya form latihan seperti ini ya. Misalkan seperti ini ya. Oke, saya buka dulu. Nah, ini ya, misalkan kita punya data seperti ini, katakanlah. Ya, terus kemudian kita klik formnya, nah, dia akan muncul form. Nah, ini yang kita sebut sebagai form. Jadi nanti ketika kita masukkan data, ya misalkan di sini datanya saya masukkan ya, misalkan ya contoh ini. Oke, jika tidak error, nanti dia akan proses ya. Nah, ini ada error ya. Nanti kalau misalkan dia tidak error ya, datanya akan tampil di sini. Ya, akan muncul di sini. Nah, ini contoh. Oke, seperti itu ya. Nah, hari ini kita akan membahas yang terlebih dahulu ada dua sesi tentang form ini. Yang pertama adalah bagaimana cara kita mendesain sebuah form dan yang kemudian adalah kasus penggunaan form itu sendiri. Oke. Sebagai awalan saya close yang ini ya. Oke, saya buat file baru. Oke. Oke, saya buat file baru, terus kemudian saya save filenya. Jangan lupa pada saat save kalau kita menggunakan Visual Basic aplikasi, maka savingnya pada saat kita save, misalkan saya save di folder sini, jangan lupa ininya diganti, ya, pilihannya Microsoft Macro Enable Workbook. Oke, nah misalkan saya coba save, ya. Oke, nah ini udah beres. Ya. Nah, kemudian untuk menggunakan Visual Basic Application, kita bisa menggunakan menu yang ada di menu developer seperti di video-video sebelumnya. Ya. Jika belum paham, silakan ditonton di pertemuan kita yang sebelumnya ya. Oke, di menu developer ada Visual Basic Application ini ya, Visual Basic ya, atau diklik bisa juga dengan Alt ALT F11, Alt F11 ya. Nah, ini akan muncul seperti ini. Ya. Oke. Sudah semua ya? Oke. Nah, kemudian untuk kita bisa menggunakan form ya, bisa kita dari menu ini, jika ininya hilang, misalkan ininya Explorer-nya itu hilang, kita bisa pilih di sini. Ini kan ada Project Explorer. Ya, tinggal diklik ini muncul. Ya. Kemudian kita bisa klik yang lain-lainnya jika kita ingin. Misalkan klik ini tuh muncul ya. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang yang di project ini, lihat PBA project yang bagian ini. Ya, kita akan menambahkan sebuah form. Caranya gimana? Caranya adalah bisa sama seperti kita di video sebelum menambahkan modul. Kita tinggal klik kanan, ya insert. Nah, nanti ada pilihan 3 di sini. Ada user form, ada modul, ada kelas modul. Nah, kita pakai yang pertama, user form dulu. Ya, silakan diklik. Nanti akan muncul form seperti ini. Ya, dan ukurannya bisa kita besarkan, bisa kita kecilkan. Ya, bisa dibesarkan, bisa dikecilkan. Oke. Nah, misalkan kita mau ukurannya atur seperti ini ya. Kira-kira seperti ini. Oke. Nah, sudah. Nah, pada saat kita menambahkan sebuah form ini, maka di sebelah sini akan muncul toolbox namanya. Toolbox itu adalah kumpulan dari objek-objek yang akan kita gunakan nanti di dalam form ini. Kita bisa letakkan di sini. Jadi ada tanda panah yang menyatakan select untuk memilih objek mana. Kemudian ada A, itu adalah label. Jadi tinggal kita klik di sini ya. Kita klik label ini. Terus kita drag. Nah, kita muncul. Dia akan muncul otomatis label 1. Ya. Terus kemudian di sebelahnya ada text box. Text box itu adalah buat isian. Nah, ini buat ngisi. Ya, jadi kalau label itu adalah keterangan, ya tulisan ini. Kalau text box itu adalah isian dalam bentuk box. Kemudian ada sebelahnya combo box. Combo box itu panah, pilihan ke bawah. Ya. Kemudian bisa list box, daftar list.
Ya, ini hampir sama dengan apa? Dengan text box, cuman bedanya nanti list box ini dia daftarnya bisa lebih panjang di sini. Di sininya nanti akan ada panah, ya. Nah, kayak gini nih list box. Nah, ada ininya nih. Ya, ada ini. Seperti itu. Oke, cuman ini nggak kelihatan, tapi ketika dijalankan nanti akan terlihat seperti itu. Kemudian ada juga di sebelahnya checkbox. Nah, checkbox. Nah, gini bisa kita pilih buat checklist keterangan-keterangan. Ya, apakah sudah makan apa belum? Ya, tidak. Nah, ini checkbox. Ya. Kemudian ada sebelahnya option button. Ini pilihan, option. Ya, option pilihan sama. Apa yang membedakan antara checkbox dengan option? Kalau checkbox itu bisa lebih dari satu dipilih, tapi kalau option button ini adalah pilihannya cuma satu. Jadi kalau ada dua pilihannya, kalau tidak tidak yes, no, ya laki-laki atau perempuan. Jadi jangan sampai salah meletakkan penggunaan checkbox sama option button. Kemudian ada toggle button, ya ini bisa kita tambahkan juga. Toggle button ini kalau diklik dia tenggelam. Misalkan ini contoh ya saya. Nah ini tenggelam ya, seperti itu ya. Tuh ya, oke. Ini cek ini ya tadi itu. Ya ini kebetulan karena semua satu ya. Oke. Kemudian ada juga frame. Frame ini biasanya dipakai untuk border. Ya, ada border gini. Tuh, ya. Ininya bisa nanti diganti kata-katanya. Ini misalkan buat ngeblok ini, misalkan ini ya. Misalkan ini kita mau blok. Nah, nanti bisa kita blocking. Ya. Ini kita setting send bring nah, sorry. Nah, ini kan ya, seperti itu. Oke. Kemudian bisa juga yang berikutnya adalah command button. Oke, apa yang membedakan antara command button sama toggle button? Kalau tadi toggle button ini dia pada saat diklik dia tenggelam gitu ya. Tapi kalau button ini tidak tuh, ya. Button tidak. Nah, pada prakteknya nanti yang paling sering digunakan label, text box sama command button. Ya, tolong ingat ya. Label, text box sama command button. Ya. Nah, yang lain-lainnya adalah tab strip, multi-page, scroll bar, spin bound. Ini bisa dipakai oleh kita nanti pada saat kasus-kasus tertentu ya. Misalkan kita image, misalkan ini. Kita mau letakkan gambar. Ya, nanti silakan kalian coba-coba ya. Seperti itu. Oke, ini tentang penggunaan form di dalam Visual Basic Application ya di Excel. Oke. Oke, saya ulangi lagi ya. Saya close dulu ini. Close dulu semua. Nah, setelah kita membuka sebuah file, saya ulangi ya. Setelah kita membuat file, kita bisa save filenya dengan Microsoft Microsoft kita Excel Macro Enable Workbook. Ya, jangan sampai salah itu. Kemudian di menu developer di bagian Visual Basic, ya, kita bisa gunakan untuk menambahkan form. Ini saya hapus dulu formnya ya. Remove. Apakah mau diekspor? No. Ya, dia akan terhapus ya. Seperti itu. Nah, pada saat kita membuka Visual Basic Application for Application pertama kali, form itu tidak ada, sama seperti modul yang di pertemuan sebelumnya. Ya, silakan kita klik kanan, kita pilih menu Insert dan klik menu User Form. Nanti akan muncul form yang ada di sini. Nah, form ini kegunaan buat apa? Kegunaan adalah buat meletakkan objek-objek. Nah, ini kan contoh, Pak, objeknya nggak ada nih, Pak. Cara milih objeknya gimana? Nah, di sini dilihat. Ya, di sini kita lihat nih ada. Nih, ada tulisan di sini. Ya, tinggal pilih. Jadi kalau ininya hilang, pilihnya Project Explorer. Kalau kita mau property window muncul di sini. Ya. Terus kemudian kalau kita mau toolbox muncul di sini. Ya, aktifkan toolbox-nya. Oke. Nah, untuk pengenalan toolbox ada macam-macam objek yang ada di sini. Ada objek label, ada text box, kemudian ada combo box, list box, checkbox, option button, sampai terakhir itu tadi command button dan yang seterusnya. Silakan dicoba. Ya. Oke, itu resumenya. Nah, kemudian
di masing-masing objek yang udah kita letakkan. Ini contoh ya, saya letakkan sebuah ini, label dulu. Oke. Saya mau bikin form buat login. Ya, jadi nanti di sini ada text box, username-nya. Oke, ya. Kemudian di bawahnya ini ada password-nya apa? Ya, password-nya apa? Oke. Kemudian saya letakkan tombol button untuk prosesnya. Nah, ini ya. Ini bisa saya rapikan. Jadi kalau kita mau rapi, ini tinggal kita rapikan ya. Ukurannya diatur. Oke. Oke. Nah, ini. Nah, sekarang Pak, tulisan label satunya ini mau kita ganti dengan tulisan username. Nah, untuk melakukan perubahan, misalkan ukuran, isi dari label ataupun dari text box ini, bentuknya, maka kita bisa menggunakan yang namanya property Windows ini. Property window F4. Ya, jadi tinggal kita klik, nanti muncul di sini. Nah, ini toolbox-nya saya close dulu ya, toolbox-nya ya. Toolbox saya hapus dulu. Nah, contoh label satu ini ya. Label satu ini saya mau ganti dengan keterangan username. Caranya gimana? Caranya adalah di property Windows ini, property ini, jadi diklik dulu ya. Ingat, diklik. Nah, nanti diaktif di sini label 1. Saya klik label 2, dia label 2. Kalau saya klik text box, maka text box 2. Saya klik ini text box 1. Arti dari properties ini adalah penjelasan atau keterangan-keterangan yang nanti berguna untuk melakukan perubahan terhadap masing-masing objek di sini. Ya, nah, itu ya. Lihat, ini berubah semua. Jadi masing-masing objek punya properti yang berbeda-beda. Text box dengan label dan combo command button itu berbeda. Oke. Nah, sekarang kita coba rubah label 1 dengan tulisan username. Ya. Nah, caranya gimana? Kita klik tadi, ya, lihat ini udah berubah. Nah, di sini untuk perubahan itu ada name yang pertama. Name ini adalah namanya. Nama kayak saya, namanya ya, misalkan Budi, Agus, Marsani, Tommy, Susi, Ani, dan segala macam. Name. Nah, setiap ada aturan. Setiap objek yang ada di sini, yang udah kita letakkan di form, itu jangan kita beri nama yang sama. Jadi kalau di sini label 1, secara default dia akan muncul label 2. Jadi kalau kita nanti menambahkan sebuah label baru, misalkan saya tambahkan sebuah label baru di sini, nah otomatis nanti yang ketiga ini jadinya label 3. Ya. Tuh, otomatis jadi label 1, label 2, label 3. Tambah lagi label 4. Command button 1 dia command button 2. Jadi command button 3 dan seterusnya. Text box 1 ya, text box 2 kalau kita add lagi jadi text box 3. Oke. Paham ya? Nah, balik lagi ke sini. Tadi name, maka kita kasih label yang berbeda. Jangan sampai ada nama yang sama di untuk masing-masing objek ini. Ya. Nah, kemudian yang ini saya bahas properti yang sering dipakai, ya, properti yang sering dipakai. Kemudian yang kedua kita mau rubah ini label ya. Label ini tulisannya username. Cari yang namanya caption. Caption ini, nah ini C. Caption. Nah, ini ada label 1. Nah, ini yang kita klik di sini, kita hapus. Username. Ya, saya kasih gini ya, titik 2. Tuh. Kita lihat nih, udah berubah. Username. Ini bisa diatur ya, kalau mau seperti itu. Oke. Kemudian, Pak, ini fontnya kayaknya kecil banget nih, Pak. Oke. Cari di font. Nih, font. Oke. Diklik font. Klik di sini. Rubah hurufnya yang kita inginkan. Ukurannya, jenis fontnya, stylenya seperti apa. Ya. Oke, saya buat 12 di sini ya. Ini saya geser dulu ke sini. Ini saya geser dulu ke sini. Ini saya majukan ke sini. Nah, gitu. Oke. Nah, jadi kan username. Oke. Begitu juga untuk Pak, yang lain bisa nggak dirubah warna? Bisa. For color. Kalau kita mau rubah color warnanya bisa ke sini nih. Ini kita ganti, cari warnanya misalkan. Tuh. Ya.
Oke, silakan kalian otak-atik di sini ya. Nanti silakan dipilih-pilih. Jadi yang saling dipakai itu name, kemudian caption, font, ya. Nah, yang lain-lain nanti seperjalanan ketika lagi ada kasus-kasus tertentu ya, kasus-kasus soal yang membutuhkan. Oke. Kemudian yang berikutnya label 2. Sama seperti tadi, label 2-nya saya ganti ini password. Password. Oke, saya ganti fontnya. Oke, saya pakai terminal bold 12. Oke. Ini saya tarik ke sini ukurannya. Oke. Nah, biar bagus mungkin ininya nggak keludala deh. Ya, nggak usah ditulis tanda titik 2-nya. Nah, ini ya, password. Username dan password. Oke. Ya, sip. Nah, begitu juga untuk button. Untuk text box. Kalau text box ini, ya, text box ini, biasanya captionnya ada nggak? Tidak ada. Dia tidak ada caption. Jadi nggak ada isinya tuh, kosong ya, beda sama ini. Nah, yang penting dari text box ini adalah name-nya. Name-nya yang penting. Name-nya ini kita nggak tahu text box 1 ini buat ngisi apa, text box 2 ini buat apa. Kalau cuman 2 gini mungkin masih apal kita. Tapi kalau nanti udah banyak text box isiannya, nah kita nggak tahu text box 1 itu buat apa, text box 2 itu buat apa. Nah, kebetulan di kasus ini text box 1 ini dipakai buat input username nantinya. Maka namanya ini, name-nya ini kita rubah ya. Jadi depannya kita kasih untuk text box, kita kasih inisialisasi, kita kasih alias ya, txt, itu menyatakan text box. Kemudian kita kasih text box apa? Username underscore username. Nah, gitu. Ya, jadi biar kita tahu nanti text box ini adalah untuk username. Jadi bukan text box 1 lagi. Nah, contoh text box 2. Text box 2 ini kan kita nggak tahu. Kalau kebetulan kita yang buatnya tahu nih, cuma 2 password. Nah, untuk bisa mengenalnya, maka kita ganti name-nya ini jadi txt underscore password. Oke. Nah, sebagai catatan, pemberian nama ini jangan ada spasi, tidak boleh angka. Jadi kalau mau ada angka, angkanya di belakang. Ya, jadi jangan ada spasi, jangan menggunakan tanda baca, jangan menggunakan angka. Kalau ada angka, sebaiknya letakkan di posisi paling belakang. Oke, kita udah rubah nih ya, username sama passwordnya ya. Username-nya txt username, passwordnya adalah txt password. Oke, ya. Oke, nah yang lain-lain bisa diganti di sini ya. Nah, ini stylenya saya ganti biar bagus. Nah, biasanya saya settingannya gini. Oke. Jadi kotaknya kelihatan tuh, ya. Oke. Nah, kemudian perhatikan di sini di form ini. Form ini juga adalah objek. Nah, name-nya adalah ini. Name-nya user form 1. Ya, jadi kita harus hafal ini. User. Nah, ini bisa kita ganti karena nanti bisa jadi di dalam sebuah aplikasi PBA itu formnya tidak hanya satu, tapi ada lebih dari satu. Maka ini buat mengetahui bahwa form 1 itu adalah login, maka kita kasih inisial FRM, menyatakan singkatan dari form. Jadi kalau text box tadi txt. Oke, ini saya FRM login. Nah, gitu. Ya. Terus ininya judulnya saya ganti di sini captionnya. Oke, saya ganti form login. Oke. Nah, ada nih. Ya. Kemudian text box button, command button. Untuk command button sama. Kita mau ini nanti ketika dijalankan, masukin username siapa, kita klikkan ini. Nah, kita ganti dulu nih propertinya ini. Properti command button ini kita ganti. Namanya adalah caption ininya. Kan command button 1. Kita ganti singkatannya, inisialisasinya, aliasnya, CMD. Ya, proses. Nah,
Jadi buat memproses. Captionnya kita ganti proses. Besar semua ya saya buat. Oke. Setelah kita kasih nama, ya, captionnya kita isi proses, terus name-nya kita ganti CMD proses. Nah, ini rancangan form untuk form login nantinya seperti ini. Jadi kalau mau ngetesnya jalannya seperti ini. Nah, ini kan bisa kita pindahin. Nanti masukin username-nya siapa, password-nya apa. Kita klik proses, kalau berhasil dia muncul ya, seperti itu. Nah, hari ini kita baru bahas, di video kali ini kita baru bahas tentang bagaimana membuat formnya. Ya, seperti ini. Nanti proses di dalamnya seperti apa, itu nanti akan kita lanjutkan di video berikutnya. Terus satu lagi, form-form ini ya, bisa kita tambahkan, apa istilahnya tuh, background-nya bisa diganti ini for color-nya ya, seperti ini. Bisa silakan diutak-atik sama kalian di properties masing-masing ini. Ya. Oke, demikian di video tutorial belajar Excel kita kali ini. Jangan lupa like, share, and comment di video berikut ini ya. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan coba bagaimana membuat proses untuk bisa login. Demikian, selamat mencoba. Terima kasih.